Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-6 ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran dalam edupreneurship. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Cecilia Eka Afriani dan anggota saya ada Ayu Maharani, Yustia Dwi Agusti, dan Mandasari. Selanjutnya yaitu mengenai apa itu strategi pemasaran. Nah, nanti penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Ditonton ya. Menjelaskan tentang apa itu strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana yang dirancang untuk mempromosikan dan menjual produk atau layanan kepada target pasar. Strategi edupreneurship pemasaran. Dalam edupreneurship, strategi pemasaran harus yang pertama menjangkau audiens yang tepat. Biasanya meliputi siswa, orang tua, guru, atau bahkan lembaga pendidikan lainnya. Untuk menjangkau audiens yang tepat, strategi pemasaran harus memanfaatkan segmentasi pasar yang mendalam berdasarkan karakteristik demografis, geografis, atau bahkan psikografis. Misalnya, jika kita menjalankan kursus online untuk siswa SMA, maka pemasaran harus diarahkan pada orang tua dan siswa di kelompok usia tersebut. Penggunaan media sosial, iklan berbayar, dan kolaborasi dengan sekolah-sekolah dapat membantu menjangkau audiens yang lebih tepat. Nah, yang kedua, membangun kesadaran merek. Penting untuk membangun kesadaran merek agar audiens mengenali nilai yang ditawarkan oleh produk atau layanan pendidikan yang kita tawarkan. Ini bisa dilakukan melalui yang pertama, konten berkualitas, yang kedua, testimoni dan studi kasus, yang ketiga, kemitraan dengan institusi pendidikan. Yang terakhir, meningkatkan keterlibatan pengguna. Ini adalah salah satu aspek kunci dalam pemasaran edupreneurship, karena pendidikan seringkali melibatkan pengalaman berkelanjutan. Ada beberapa cara meningkatkan keterlibatan pengguna, meliputi yang pertama interaksi di media sosial, yang kedua gamifikasi, yang ketiga email marketing, dan yang keempat komunitas online. Selanjutnya ada komponen strategi pemasaran, yaitu komponen 4P. Yang pertama, produk, menawarkan produk atau layanan edukasi yang berkualitas. Lalu yang kedua, price atau harga, menentukan harga yang kompetitif dan sesuai nilai produk. Yang ketiga ada place atau tempat. Nah, ini memilih platform distribusi yang efektif. Lalu yang keempat, yang terakhir, promotion, yaitu promosi menggunakan berbagai metode pemasaran untuk menarik pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu digital marketing dalam edupreneurship. Yang pertama ada media sosial. Nah, media sosial adalah salah satu cara yang efektif untuk mempromosikan produk atau jasa pendidikan. Nah, contohnya itu seperti media Instagram, Facebook, TikTok, dan masih banyak lainnya. Nah, dengan populernya media tersebut di kalangan anak muda, edupreneurship dapat mempromosikan produk dan jasanya dengan cara membagikan foto, video, atau memposting ulang. Nah, yang kedua ada SEO atau SEO. Nah, SEO adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan peringkat website di mesin pencarian. Nah, caranya untuk meningkatkan peringkat website di mesin pencarian itu yaitu berupa dengan membuat konten yang berkualitas, di mana membuat konten yang berkualitas dan relevan dengan kata kunci yang dicari. Dan ada juga menggunakan kata kunci yang tepat. Selanjutnya yaitu membuat struktur website yang baik, yaitu membuat struktur website yang mudah untuk dinavigasi. Nah, untuk yang ketiga yaitu content marketing. Nah, content marketing merupakan teknik yang digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa dengan cara membuat konten yang berkualitas dan relevan. Nah, contohnya itu artikel blog.
di mana membuat artikel blog yang berkualitas dan relevan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Ada juga video edukasi, yaitu membuat video yang mengedukasi dan berkualitas serta relevan dengan produk yang ditawarkan. Selanjutnya ada webinar, hampir sama seperti video dan artikel blog, yaitu membuat webinar yang berkualitas dan relevan dengan produk maupun jasa yang ditawarkan. Nah, untuk yang keempat yaitu email marketing. Nah, email marketing merupakan teknik yang digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa dengan cara mengirim email kepada pelanggan. Nah, contohnya itu ada newsletter dan promosi langsung, di mana membuat newsletter yang berkualitas dan relevan serta mengirim promosi langsung kepada pelanggan untuk mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, untuk yang kelima yaitu ada influencer marketing. Nah, influencer marketing dalam edupreneurship yaitu teknik yang digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa dengan cara bekerja sama dengan influencer. Nah, contohnya itu yaitu yang pertama ada kolaborasi dengan figur atau bisa juga dengan influencer pendidikan, di mana kita bekerja sama dengan figur publik atau bidang pendidikan untuk mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, ada studi kasus strategi pemasaran edupreneur sukses. Yang pertama, ada Duolingo memanfaatkan gamifikasi dan juga media sosial. Yang kedua, ada Ruang Guru memanfaatkan iklan digital dan juga kolaborasi dengan sekolah. Yang ketiga, ada Udemy menggunakan SEO dan juga strategi harga dinamis. Yang keempat, ada Khan Academy menggunakan konten gratis berkualitas tinggi untuk membangun basis pengguna. Selanjutnya, ada studi kasus strategi pemasaran edupreneur sukses. Yang pertama, ada Duolingo memanfaatkan gamifikasi dan juga media sosial. Yang kedua, ada Ruang Guru memanfaatkan iklan digital dan juga kolaborasi dengan sekolah. Yang ketiga, ada Udemy menggunakan SEO dan juga strategi harga dinamis. Yang keempat, ada Khan Academy menggunakan konten gratis berkualitas tinggi untuk membangun basis pengguna. Karena tadi sudah menjelaskan tentang edupreneur, selanjutnya yaitu diskusi kelas. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Kalian bisa menjawab dari diskusi tersebut di kolom komentar. Selain itu, kelompok kami juga membuka 3-5 pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan menuliskan di kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.